Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kali ini kita akan membahas terkait aplikasi turunan pertama fungsi aljabar dalam menentukan fungsi monoton naik dan fungsi monoton turun. Jadi ini kaitannya dengan bentuk kurva suatu fungsi aljabar. Sebelumnya kita harus memahami konsep kemotonan atau konsep dari fungsi naik dan fungsi turun. Jadi untuk X sembarang ya yang ada di interval L. Jadi interval L ini adalah yaitu sumbu X. Jadi untuk X yang ada di interval L, yang pertama saat turunan pertama fx atau f aksen x lebih besar dari 0, maka fungsi awal atau fx merupakan fungsi naik atau monoton naik. Kemudian saat turunan pertama kurang dari 0 atau f aksen x kurang dari 0, maka fungsi awal atau fx merupakan fungsi monoton turun. Dan yang ketiga, f aksen x sama dengan 0, ini biasa disebut dengan stasioner atau fx stasioner pada interval L. Adapun langkah-langkah dalam menentukan fungsi monoton naik dan fungsi monoton turun atau menentukan letak suatu fungsi dikatakan naik dan dikatakan monoton turun. Yang pertama, kita menyatakan fungsi fx sama dengan y. Apabila di soal mengatakan fx sama dengan sekian atau fungsi fx, jadi kita nyatakan dulu fx sama dengan y. Dan apabila ada soal langsung mengatakan fungsi y sama dengan, berarti kita langsung ke langkah kedua, yaitu kita menentukan turunan pertama f aksen x sama dengan 0 atau f aksen x sama dengan y aksen sama dengan 0 untuk menentukan nilai stasioner. Jadi ini sudah Ibu bahas pada video sebelumnya, yaitu menentukan nilai stasioner dan titik stasioner fungsi aljabar. Kemudian langkah ketiga, setelah kita menentukan nilai x stasioner pada langkah kedua, kita uji tiap selang dari nilai stasioner tersebut, yaitu hasil dari langkah kedua. Nah, kemudian setelah kita menguji setiap selang nilai stasioner atau nilai x yang kita dapatkan pada langkah kedua, barulah kita menggunakan konsep kemotonan ini, yaitu saat f aksen x besar dari 0 apa yang terjadi, dan f aksen x kurang dari 0 dan f aksen x sama dengan 0. Untuk lebih jelasnya silahkan perhatikan contoh soal berikut. Jadi di sini kita akan menganalisa interval saat turun dan saat naik fungsi y sama dengan x kuadrat plus 2x plus 1. Jadi ini sudah mengandung y ya, jadi tidak melalui fungsi fx. Artinya kita langsung ke langkah kedua. Nah, ini bentuk fungsinya adalah bentuk kuadrat. Jadi karena bentuk kuadrat berarti kurvanya itu bisa jadi dia terbuka ke atas atau terbuka ke bawah. Jadi sekarang kita analisis apakah kurvanya itu terbuka ke atas atau terbuka ke bawah dengan menggunakan aplikasi turunan pertama. Jadi penyelesaiannya yang pertama, di sini nyatakan f aksen x sama dengan y aksen karena soalnya sudah mengandung y di sini. Jadi kita langsung menyatakan y aksen x sama dengan 0 atau turunan pertama sama dengan 0. Ini langsung ke langkah kedua. Jadi kita turunkan ini fungsinya. Turunan pertama x kuadrat plus 2x plus 1, yaitu pangkat. Untuk x kuadrat ini pangkat, kita kalikan koefisien yaitu 2 kali 1. X pangkatnya kurang 1 yaitu 2 dikurangi 1. Plus turunan dari 2x adalah pangkatnya di sini 1 dikalikan 2, x pangkat 1 min 1, plus turunan 1 adalah 0, sama dengan 0. Jadi
2 kali 1 2x, 2x pangkat 2 kurang 1 1, artinya 2x. Plus 1 kali 2 2, x pangkat 1 min 1 0, artinya 2x pangkat 0 sama dengan 0. Jadi karena x pangkat 0 ini adalah 1, sehingga hasilnya di sini 2x plus 2 sama dengan 0. Nah, kemudian kita akan menentukan nilai stasioner x dari hasil y aksen sama dan 0 ini. Jadi kita akan menentukan nilai x-nya dari 2x plus 2 sama dan 0. Kita mencari nilai x-nya mulai dari 2x sama dengan 0, di sini tetap. Nah, plus 2 ini pindah ruas menjadi min 2. Jadi 2x sama dengan 0 dikurangi 2, hasilnya negatif 2. Kemudian x sama dengan min 2 per 2. X sama dengan min 1. Jadi x sama dengan min 1 inilah nilai stasioner. Kemudian untuk langkah ketiga kita akan menguji tiap selang nilai stasioner. Jadi ingat, x tadi yang kita dapatkan adalah min 1. Jadi kita buat intervalnya dulu. Di sini x-nya min 1. Kemudian ya, panah ke kanan ini adalah saat x lebih besar dari min 1. Untuk ke kiri ini saat x kurang dari min 1. Yang pertama, kita akan menguji saat x kurang dari min 1. Oke, untuk x kurang dari min 1, artinya kita mengambil x kurang dari min 1. Jadi yang kurang dari min 1 itu adalah min 2, min 3, min 4, dan seterusnya. Jadi ambil salah satu. Kita ambil x sama dengan min 2. Kemudian x sama dengan min 2 ini kita substitusi ke turunan pertamanya, yaitu 2x plus 2. Jadi saat x sama dengan min 2, kita substitusi ke y aksen, yaitu 2x plus 2 sama dengan, jadi 2, kita kalikan x ini ganti dengan min 2, hasilnya 2 kali min 2, itu sama dengan min 4, kemudian ditambah dengan 2, min 4 tambah 2 sama dengan min 2. Artinya ini adalah y aksen atau f aksen x itu kurang dari 0 karena negatif. Ingat, ini konsep dari kemotonan. Jika y aksen kurang dari 0, jadi kemotonannya itu adalah turun atau fungsi turun. Ya, jadi ulangi, karena di sini hasilnya min 2 saat kita mensubstitusi x sama dengan min 2, yaitu pada interval x kurang dari min 1 ke y aksen, menghasilkan min 2, artinya y aksen kurang dari 0. Jadi ini menyebabkan monoton turun. Kemudian sekarang kita akan menguji saat x sama dengan min 1. Oke, x sama dengan min 1. Jadi untuk x sama dengan min 1, kita substitusi ke turunan pertamanya juga, yaitu y aksen. Jadi kita ganti x dengan min 1. X sama dengan min 1. Y aksen sama dengan 2x plus 2, artinya 2 dikalikan min 2 plus 2. 2 kali min 2, maksud ibu 2 kali min 1, min 2 plus 2. Artinya min 2 ditambah 2 sama dengan 0. Jadi ingat konsep kemotonan bahwa f aksen x sama dengan y aksen apabila menghasilkan 0, maka ini disebut dengan fungsi tetap. Ibu ulangi, saat kita substitusi x sama dengan min 1 tetap di nilai stasioner ini, jadi hasilnya adalah sama dengan 0. Artinya y aksen atau f aksen x sama dengan 0 pada konsep kemotonan disebut dengan fungsi tetap. Kemudian sekarang kita menguji saat x lebih besar dari min 1, artinya x ke kanan, yaitu x lebih besar dari min 1. Jadi untuk x lebih besar dari min 1, kita ambil, kalian bisa memilih interval ke kanan min 1. Bisa 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Jadi ibu ambil di sini x sama dengan 0. Kemudian kita substitusi ke turunan pertama y aksen. Jadi saat x sama dengan 0, kita substitusi y aksen sama dengan 2x plus 2 sama dengan
2 dikalikan X artinya 2 dikalikan 0 plus 2. 2 kali 0, 0 ditambah 2 sama dengan 2. Ini artinya F aksen X itu sama dengan aksen kurang dari, maksud ibu lebih besar dari 0. Ya, ini 2 positif artinya lebih besar dari 0. Apa yang terjadi apabila turunan pertama lebih besar dari 0? Maka ini disebut dengan monoton naik atau fungsi naik. Jadi analisis ini ya, setelah kita melakukan mencari nilai stasioner, kemudian dengan pengujian nilai stasioner ini kita mendapatkan ya, saat interval X kurang dari min 1 ya, saat X kurang dari min 1 maka fungsinya itu monoton turun. Jadi saat X sama dengan min 1 monoton atau tetap. Kemudian saat X lebih besar dari min 1 dia monoton naik. Jadi kesimpulannya di sini, interval saat naik pada fungsi Y sama dengan X kuadrat plus 2X plus 1, yaitu X lebih besar sama dengan X lebih besar min 1. Artinya dia naik, fungsi ini bentuk kurvanya naik atau monoton naik saat interval X lebih besar min 1. Kemudian interval saat turun pada fungsi Y sama dengan X kuadrat plus 2X plus 1 itu adalah X kurang dari min 1. Ya, jadi saat interval X sama dengan X kurang dari min 1 ini, fungsi Y sama dengan X kuadrat plus 2X plus 1 ini cenderung turun. Jadi setelah kita analisis kurva ini ya, model kurva yang akan kita dapatkan gambarannya adalah saat monoton turun, kemudian setelah turun berhenti sejenak atau stasioner, kemudian naik. Jadi model kurvanya turun, tetap, naik. Kalian bisa bayangkan saat turun, tetap, dan naik, inilah disebut dengan cekung ke atas atau terbuka ke atas. Kemudian apabila kita menganalisis dengan grafik fungsi atau kurva, jadi yang kita butuhkan adalah kurva dari Y sama dengan X kuadrat plus 2X plus 1 atau kurva dari soal yang kita cari tadi. Jadi tekniknya adalah kita ambil sembarang nilai X. X itu bisa kalian ambil ya, sembarang nilai X pada interval L atau pada sumbu X, bisa saja X negatif, positif, dan 0. Jadi di sini ibu ambil dari min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, dan 3. Artinya saat X sama dengan min 3, kita substitusi ke fungsi ini X min 3. Oke, contohnya Y sama dengan X ini kita ganti dan min 3, artinya min 3 kuadrat plus 2 dikalikan min 3 plus 1. Y sama dengan min 3 kuadrat artinya 9 plus 2 kali min 3 min 6 plus 1 sama dengan 9 plus min artinya 9 min 6 yaitu 3 plus 1 4. Haruslah di kolom ini kita taruh nilainya 4 untuk Y. Begitu juga untuk menentukan X sama dengan min 2, min 1, 0, 1, 2, dan 3. Gunakan cara seperti ini. Sehingga hasilnya nanti min 2 saat X sama dengan min 2, Y-nya 1. Saat X sama dengan min 1, Y-nya 0. Saat X sama dengan 0, Y-nya 1, dan seterusnya. Nah, kemudian setelah mendapatkan nilai Y, artinya kita memiliki himpunan pasangan berurutan X, Y. Min 3,4 itu pasangan pertama, kemudian min 2,1, min 1,0, 0,1, 1,4, 2,9, 3,16. Jadi penulisannya adalah X, Y. Kemudian kita gambar ke Kartesius ya, bagan Kartesius, artinya titik-titik koordinat X, Y tadi kita gabungkan menjadi sebuah kurva. Jadi ini bentuk kurva dari X kuadrat plus 2X plus 1. Nah, tepat di titik X sama dengan min 1 ini, inilah disebut dengan nilai stasioner atau disebut dengan fungsi
berhenti sejenak. Artinya saat X kurang dari min 1 ya, interval ke kiri ini, ke kiri min 1 ini, jadi kurvanya cenderung turun. Oke, ini ya. Jadi cenderung turun. Kemudian saat X sama dengan min 1, dia cenderung tetap sebentar di sini. Artinya berhenti sejenak di sini. Kemudian saat intervalnya ini ya, kalian bisa perhatikan saat X lebih besar dari min 1, intervalnya itu atau grafiknya itu ya cenderung naik. Jadi bentuk kurvanya adalah turun tetap naik. Jadi ibu ulangi, saat X kurang dari min 1 ya, titik min 1 ke kiri ini kurvanya cenderung turun. Kemudian saat X sama dengan min 1 tetap, dan X lebih besar dari min 1 ya, interval ke kanan ini X min 1 ke kanan di sini, jadi dia cenderung naik. Jadi model kurvanya adalah turun tetap naik. Jadi setelah kita menganalisis, ternyata model kurva ini adalah cekung ke atas. Ya, bentuknya adalah cekung ke atas, yaitu turun tetap naik. Baiklah, demikian video pembelajaran kali ini ya, yang kita pelajari tentang menentukan kemotonan fungsi, baik itu fungsi turun dan fungsi naik. Dengan aplikasi turunan pertama ya, kita mendapatkan interval saat naik fungsi Y sama dengan X kuadrat plus 2X plus 1, itu adalah X lebih besar dari min 1. Saat turun yaitu X kurang dari min 1. Dan kita analisis dengan grafik. Ternyata jawabannya juga sama ya. Jadi kalian bisa menggunakan aplikasi turunan pertama untuk menganalisis kemotonan fungsi, dan juga kita bandingkan dengan analisis grafik. Sekian video kali ini, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.